Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Jumpa dengan kami dalam Perenungan Firman Allah di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Allah. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, tema firman Allah adalah lepas dari penyakit dan tetap sehat. Sekali lagi, lepas dari penyakit dan tetap sehat. Saudara, ada orang ketika lepas dari penyakit tidak menjaga diri, tidak menjaga keintimannya dengan Tuhan, tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan, akhirnya kumat lagi, bahkan terjadi yang lebih buruk lagi. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat kebenaran firman Allah, bagaimana caranya engkau lepas dari penyakitmu, engkau lepas dari penderitaan tubuh jasmanimu, dan engkau mengalami kesembuhan dan engkau tetap sehat. Nah, yang pertama saudara, kita belajar dari orang yang sakit kusta dan disembuhkan Tuhan. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia melihat Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas berkata, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, saudara, ada banyak orang di situ, ada banyak orang yang di sekitar Yesus, tetapi ia melihat, ia fokus hanya kepada Yesus. Saudara, ada satu pujian berkata, "Mataku tertuju padamu," dan seterusnya. Saudara, kita harus melihat, fokus hanya kepada Yesus. Orang yang fokus kepada Yesus, ada ketertarikan tersendiri dari Yesus untuk orang itu. Ketika kita fokus dengan Yesus, maka perhatian Yesus pun akan tertuju kepada orang yang melihat Yesus. Nah, oleh karena itu saudara, yang pertama kalau engkau ingin lepas dari penyakitmu dan engkau mau tetap sehat dalam perjalanan hidupmu, engkau hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, orang yang sakit kusta ini ketika melihat Yesus, dia tidak berhenti sampai di situ. Ia langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tersungkur memiliki pengertian, dia menyembah Tuhan Yesus. Dia menghormati Tuhan Yesus dan dia berharap penuh kepada Tuhan. Ini memiliki pengertian yang sangat dalam. Dia bukan hanya sekedar tersungkur, tetapi dia tersungkur di sini menyembah. Dia tersungkur di sini betul-betul berharap kepada Tuhan. Dia tersungkur di sini, dia betul-betul sadar bahwa dia sedang berjumpa dengan sang penentu hidupnya. Dia sedang bertemu dengan Tuhan Yesus pemilik hidupnya. Makanya dia betul-betul tersungkur. Setelah dia tersungkur, dia memohon. Dia mengutarakan pergumulannya. Dia mengutarakan maksud dan tujuannya. Kenapa dia mau melihat Yesus? Kenapa dia mau tersungkur di depan Yesus? Dan saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, pada waktu itu juga Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada dia untuk dia memperlihatkan dirinya kepada para imam dengan membawa persembahan. Saudara, hal ini kadangkala kita lupa. Ketika kita disembuhkan Tuhan, ketika kita ditolong Tuhan, kita lupa dengan Tuhan. Kita sudah tidak mau beribadah, sudah tidak berkorban untuk Tuhan, sudah tidak mau bawa persembahan untuk Tuhan, sudah tidak memberi hidup untuk Tuhan. Ini yang kadangkala akhirnya penyakit kita kumat. Akhirnya menjadikan hidup kita terjadi yang lebih buruk lagi.
terjadi yang lebih parah lagi. Kenapa? Karena kita lupa akan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau engkau ingin lepas dari penyakitmu dan engkau tetap sehat, yang pertama fokus kepada Yesus. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tersungkur di depan Yesus. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita memohon kepada Yesus. Dan yang keempat, jangan melupakan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan engkau dari penyakit. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, Engkau luar biasa Bapak. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang begitu setia, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu menanti-nantikan kami. Apa yang telah setiap kami kerjakan, yang sering kali kami melukai, menyakiti hatimu, tetapi Engkau dengan begitu setia dalam hidup kami. Tuhan, bahkan pagi hari ini kembali firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Situasi kondisi yang kami alami saat ini, pergumulan persoalan yang sedang kami jalani saat ini, Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali untuk kami benar-benar harus fokus kepada Engkau, untuk kami benar-benar tersungkur dan hanya berharap pertolongan kami hanya daripada-Mu, dan kami tidak boleh melupakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah di masa-masa yang kami mengalami kesulitan ini, kami menghitung setiap berkat-berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami menjadi kuat, sehingga kami tidak digoyahkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu setia. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami janjikan di hadapan Engkau, apa yang pernah kami katakan di dalam hadirat Allah, kami boleh diingatkan oleh Roh Kudus pagi hari ini, dan kami tidak lupa dan kami mau tetap mengerjakannya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong setiap kami Bapa. Kami bukan hanya mendengar, tetapi kami mengerjakan kebenaran firman-Mu, sehingga mujizat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Jawaban boleh kami terima, terobosan boleh kami alami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup sampai pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau Engkau Allah menyertai setiap kami. Kami menyerahkan perjalanan iman kami sepanjang hari ini hanya di dalam satu nama. Nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.